Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita ketemu lagi bersama saya Ganesha Chen. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sudah kemarin, yang sebelumnya udah tampil tentang masalah pembuatan hand sanitizer secara alami. Tapi di video kemarin itu kan kurang lengkap ya penjelasannya, jadi takutnya banyak yang salah mengerti gitu. Jadi sekarang dilengkapi tentang video atau tutorial cara pembuatannya itu gitu. Biasa saya ditemani sama keponakan saya ini yang namanya Melvin Adam. Nah gitu Dam, jadi kita akan merilis lagi video cara pembuatan hand sanitizer secara alami, karena kemarin kan kurang ini ya, videonya kurang jelas ya, takutnya gitu. Terus gimana, ada mau tanyain atau apa tentang, tahu gak hand sanitizer sebenarnya apa sih gitu? Enggak. Jadi hand sanitizer itu penyanitasi tangan yang berfungsi untuk mengurangi patogen pada bagian pada tangan gitu ya, kayak patogen mikroorganisme yang bisa merugikan kesehatan buat kita gitu. Umumnya sih terbuat dari suatu bahan zat kimia elastis yang namanya etanol ya. Etanol sekitar 70% atau sampai 90%-an ya. Etanol itu sendiri sering juga disebut sama etil alkohol gitu. Umumnya sih untuk masyarakat umum itu bahan etanol itu sendiri tidak mudah didapatkan, karena harus melalui syarat-syarat tertentu gitu. Karena kan ini namanya juga zat kimia. Iya, zat kimia jadi berbahaya gitu, nggak sembarang orang bisa mendapatkan. Makanya saya alternatif untuk menggunakan bahan yang biasa umum kita gitu. Terus kalau etanol sama metanol sama nggak? Oh enggak, beda Dam itu. Nah itu kita harus bisa membedakan antara etanol sama metanol. Kalau etanol kan etil alkohol, itu sering juga sama-sama disebut alkohol. Cuma itu beda kandungan. Bedanya apa? Bedanya jadi kalau etanol itu sendiri bisa digunakan sebagai bahan disinfektan, atau bisa digunakan, kata istilahnya masih bisa ini sama tubuh lah gitu kan. Iya, kalau metanol itu sendiri nggak boleh karena itu beracun. Iya, beracun. Jadi kalau metanol itu biasanya digunakan untuk bahan-bahan industri gitu, sebagai zat pelarut non-polar. Iya, atau zat yang tidak bisa larut pada air gitu. Jadi etanol itu tidak boleh berkontraksi dengan tubuh. Iya, nggak boleh, apalagi sampai masuk ke dalam tubuh kita, itu nggak boleh, beracun. Iya. Kalau cairan etanol itu sendiri bisa dicontohkan dengan ini, Adam tahu gas spiritus? Oh ya, tahu. Nah itu bisa digunakan untuk bahan bakar juga kan ya. Itu bahannya terbuat dari metanol. Ya, metanol. Bukan, kalau etanol masih bisa berkontraksi dengan tubuh. Iya, kalau untuk metanol itu jangan sama sekali. Untuk rumusan kimianya juga itu beda. Dan kalau misalkan Adam nih, kalau lagi praktek kimia di sekolah misalkan ya, ternyata melihat botol di dalamnya ada cairan dengan rumusan kimia C2H5OH, itu berarti itu etanol. Iya, kalau misalkan ada menemukan botol dengan cairan rumusan kimia atau tempelannya itu CH3OH, itu metanol. Iya, itu bahaya gitu. Nah, daripada nanti kita bingung dengan dengan zat kimia zat kimia, mendingan kita menggunakan bahan-bahan alami seperti ini. Nah, karena bahan alami seperti ini juga tidak merubah fungsi serta manfaatnya. Sama-sama bisa membunuh bakteri dan patogen yang merugikan di tangan kita gitu. Nah, ini bahan-bahannya ada daun sirih sebanyak 50 gram, ada ini jeruk nipis nanti diambil airnya sebanyak 8 gram. Terus ini ada air 200 ml,
sama ini air 400 ml. Nah, jadi cara pembuatannya nggak langsung direbus ke sini ya. Ini juga ada 2 buah. Kalau untuk alat 2 buah ini ya, seharusnya 2 buah panci. Cuma ini kan emang ada ini juga pas ya tuh, ada panci yang besar sama gelas ini bisa dimasukkan nah gitu. Terus kompor juga. Nah, gitu. Jadi oh iya, ini saringan juga nih, saringan sama gunting. Kenapa saya menggunakan daun sirih ini gitu? Karena daun sirih itu memiliki suatu zat namanya aktivitas antibakteri gitu. Jadi baik untuk jadi fungsinya itu sama dengan etanol, tapi ini non alkohol karena alami iya. Tapi meskipun begitu penggunaannya juga mesti dosisnya harus diukur juga gitu. Jangan sampai kita sembarangan aja gitu, karena itu bisa bahaya gitu. Nah, kenapa saya juga menggunakan jeruk nipis ini cairannya, karena kan kalau untuk kelemahan dari daun sirih ini ya cepat teroksidasi gitu. Iya, jadi dia itu kalau didiamkan warna airnya itu bisa menjadi kecoklat-coklatan. Makanya untuk mencegah terjadinya oksidasinya itu sendiri, digunakanlah air jeruk nipis ini. Air jeruk nipis ini kan mengandung asam ascorbat ya, yang berfungsi untuk mencegah oksidasi itu sendiri, juga antibakteri serta untuk penyembuh luka juga gitu. Nah, cara bikinnya gampang. 50 gram daun sirih ini kira-kira 5 lembar ya. Daun sirih sebanyak 5 lembar dengan ukuran sedang kayak gini. Nanti daun sirih ini dipotong-potong atau digunting ke sini. Kita contohkan aja satu ya, jangan semua ini. Ini kan sebagai contoh. Dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, loncat dong. Daun sirihnya ini udah dicuci bersih sama dikeringkan. Dikeringkannya itu bukan berarti dijemur di bawah matahari, enggak, cuma diangin-angin aja ya, diangin-angin. Yang penting air cuciannya itu kering gitu ya. Terus campurlah dengan 200 ml air ini. Nah, seperti ini. Terus kalau ini untuk air sendiri bisalah pakai yang air aqua gelas itu ya, dikurangi sedikit, karena kalau ukuran aqua gelas itu kira-kira sekitar 220 ml ya, dikurangilah sedikit jadi 200 ml. Nah, nanti ini panci ini dimasukkan air sebanyak 400 ml. Nah, gini, karena cara pembikinannya itu bukan direbus langsung, melainkan di steam ya. Nah, nanti si potongan daun sirih yang udah dicampur air ini ditumpanglah di sini nih. Nah, terus nyalakan kompornya, lalu rebuslah sampai 90 derajat ya. Ininya bukan 100 derajat ya. Kalau 100 derajat kan mendidih banget, ini enggak, cuma 90 derajat. Nah, warnanya mencoklat. Iya, agak coklat-coklat gitu. Kalau udah gitu, ini sekitar 30 menit. Iya, 30 menit. 30 menit. Terus nanti diangkat ininya, didinginkan dulu lah gitu. Iya, dinginkan dulu. Kalau sudah dingin, nanti disaring. Ya, si airnya itu disaring, diambil nih, udah disaring. Nah, barulah kita bisa memakai air jeruk nipis itu tadi sebanyak 8 ml atau 1 sendok. Ini kan ada ukurannya nih, 1 sendok yang obat itu ya. Nih ada ukurannya. Ataupun kalau misalkan kita mau menggunakan sendok biasa, berarti 1 sendok makan plus 1 sendok teh. Karena biasanya ukuran untuk 1 sendok makan itu 5 ml. Dan untuk 1 sendok teh itu 2,5 ml atau 3 ml. Ya, bisa menggunakan itu. Kalau nggak punya sendok ini, kita nanti ini ambil air jeruk nipisnya, campur ke sini ke air daun sirih. Iya, air daun sirih itu nanti diaduk
udah diaduk, sudah bisa langsung digunakan sebagai hand sanitizer ya alami, tanpa mengurangi manfaat sama fungsinya ya. Dan ini lebih aman dah kata istilahnya, karena kan non alkohol, nggak ada alkoholnya. Kalau misalkan kita kan mau sholat juga, kalau maksudnya kalau sholat kan suka jabat tangan atau apa, bukan kita nggak mau ini ya, karena kan emang di musim wabah corona seperti ini iya, kita ngejaga lah, kita bisa pakai karena ini kan no alkohol, jadi aman gitu. Kita bisa pakai, terus wanginya juga enak gitu. Nah itu tips dari saya untuk pembuatan hand sanitizer secara alami ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua. Soalnya kan kita harus saling berbagi ilmu yang emang di musim seperti ini juga mesti ini ya, mesti pintar-pintar kita untuk mensiasati gitu. Soalnya takut ini jangan kita jangan lengah lah sama soalnya kan wabah ini udah benar-benar serius yang kata istilahnya. Nah gitu, jadi untuk video kali ini dan tips saya kali ini cukup sekian sampai di sini. Tapi jangan lupa kalau misalkan suka sama videonya di like, subscribe sama komen. Gitu. Nah ya udah gitu aja sih. Ini tips dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.